Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kami sampaikan tips dan beberapa modus penipuan atau kejahatan yang terjadi di usaha kita, terutama usaha toko sembako atau yang lainnya sejenisnya. Berbagai macam modus ini kami rangkum dari pengalaman kami sendiri dan juga teman-teman yang menggeluti usaha yang sama. Mudah-mudahan nanti tips dan pengalaman ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa yang akan atau sebagai pemula usaha membuka toko sembako atau yang sejenisnya. Untuk yang pertama, ini modus penipuan, bisa dikategorikan kejahatan atau penipuan pencurian atau kejahatan, yaitu pembeli pura-pura membeli banyak produk. Untuk toko yang jenis swalayan, dia itu mengambil banyak barang. Biasanya tidak tanya berapa harganya, tidak menawar, langsung ambil banyak, taruh di meja. Setelah dihitung harganya, dia pura-pura ambil dompet, tapi seperti kaget. Jadi nggak bawa dompet. Akhirnya bilang mau ambil dompet dulu di rumah, tapi akan membawa sebagian barang yang bisa dibawa. Misalkan mau membawa gula pasir 5 kilo dulu atau mie instan 1 dus dulu. Nah, ini akhirnya kalau kita lepas itu pasti dia tidak balik. Jadi tipsnya untuk mengantisipasi yang modus model ini, kita pakai prinsip ada barang ada uang. Selanjutnya yang nomor 2 itu pura-pura sebagai pembeli. Mungkin dia sudah survei di sekitar toko ada peristiwa, terutama ketika hajatan kematian atau hajatan manten. Ini dia bilang disuruh Pak A atau Bu B untuk belanja. Dia nyerahkan daftar belanja apa, misalkan beras 2 karung, gula pasir 1 karung, mie instan 2 dus, minyak 2 drijen, atau omong langsung ini belanja ini nanti tolong dikirim ke lokasi yang tadi punya hajatan dan nanti yang bayar di lokasi. Tapi dia karena alasan mau segera dimasak, dia sementara bawa barang dulu seperti telur 1 kotak bawa dulu. Ini pernah terjadi pada teman kami yang meskipun sudah puluhan tahun dia sudah buka toko sembako, tapi masih juga bisa kena tipu ini yang model ini. Nah, tipsnya kita juga sama, kita harus kenal orang yang mau belanja dan barang yang dibawa harus ada uang, ada barang ada uang. Selanjutnya yang model ketiga, yaitu pura-pura beli, dilihat situasi kalau suasana sedang rame. Ini dia membeli cari barang yang sekiranya harganya kecil, misalkan 3.000 atau 7.000, ya kelipatannya yang susah kita kasih uang kembalian. Dia memakai uang besar, selanjutnya kita dibuat sibuk. Dia biasanya menyerobot antrian karena alasan buru, sehingga ada antrian yang depannya dia minta cuma beli satu macam dengan harga kecil, dia pakai uang yang besar. Kemudian karena kita tidak fokus, uang yang kembalian tadi diambil, dia mengeluarkan, oh ini ada uang yang pas kecil, kita serahkan, ternyata uang yang dikembalikan sudah berkurang. Tipsnya untuk menanggulangi ini, kita tetap fokus dan menyelesaikan tahapan pembayaran pada antrian yang tertib. Selanjutnya yang keempat, yaitu pura-pura menjadi sales suatu produk dengan alasan karena produk tersebut sudah lama tidak laku, dia mengganti dengan produk yang sejenis dan ternyata produk tersebut palsu.
tips kita untuk menanggulangi hal semacam ini harus memastikan bahwa oknum atau orang tersebut benar-benar sales yang resmi dari produk tersebut. Kemudian yang kelima, ini yang sering terjadi atau sasarannya adalah toko-toko yang baru buka atau toko-toko yang masih sepi. Ini dilakukan semacam kelompok atau kalau yang besar itu mafia ini. Yang pertama, dia datang seperti perusahaan besar pakai mobil warna omong ini untuk mengganti semua dagangan atau produk yang dijual pakai produk mereka yang dengan provokasi yang pakai biasanya pandai bicara mungkin setengah hipnotis atau gimana, kita terpengaruh dengan kata-katanya, kemudian produk-produk itu ditawarkan, ternyata harga yang ditawarkan itu dia karena sudah survei, dia tanya produk yang berapa, sekitar 4-5 item, dia omong memang lebih murah. Nanti ada pedagang atau sales yang lain akan membeli produk kita sebagai tempat pulakan untuk akan dijual kembali. Nah, ternyata setelah kita beli memang benar ada banyak sebenarnya itu sudah teman-teman yang awal tadi membeli, tetapi harganya jauh di bawah itu, dan informasi yang disampaikan oleh para yang mau beli ini bahwa di pasaran harganya memang gitu. Tadi yang jual menawarkan yang pertama memang sekitar 3-4 kali lipat. Tips kita menghindari ini, kita tolak saja yang semacam itu, atau kita harus benar-benar mengetahui informasi harga masing-masing item yang akan kita jual. Selanjutnya yang nomor 6, ini modus penipuan, yaitu biasanya dilakukan lebih dari 2 orang. Yang ini pernah kami alami sendiri. Ini sepasang suami istri, nggak tahu suami istri atau bukan, karena laki-laki perempuan, yang perempuan mau beli barang banyak, dia ambil, kemudian yang ngantar suaminya cuma duduk ngobrol sebentar, dibuat sibuk. Pesannya biasanya aneh-aneh dan nggak pernah menawar atau tanya harga, langsung ambil barang banyak, terus minta yang jaga, karena mungkin ini bagi yang hati-hati, bagi yang toko yang jaga sendirian, dibuat sibuk mengurusi yang satu, kemudian yang orang yang satu lagi mendekati di meja penyimpanan barang-barang berharga. Jadi tips kita untuk menghindari tersebut, kita tetap waspada. Kemudian kalau ada kunci, laci kita kunci, barang-barang yang berharga seperti HP, dompet, tas yang berisi uang atau apa, kita simpan di tempat yang aman. Kemudian yang nomor selanjutnya untuk modus yang nomor 7, ini pembeli atau orang yang ke toko mengaku sebagai suami atau istri yang biasa sering belanja di toko kita atau toko kami, karena alasan ini sedang sakit di rumah sakit, segera membutuhkan obat, dia mau pinjam uang dulu, selanjutnya nanti istrinya atau suaminya pas belanja ke sini lagi mau dibayar. Tips kita untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, kita harus benar-benar tahu orang yang mengaku-ngaku suami atau istri orang tersebut. Selanjutnya untuk nomor yang 8, ini oknum atau orang yang mengaku sales, dia titip barang, modelnya titip barang, nanti setelah laku kita yang bayar, tapi yang dilaporkan barang-barang tadi yang terjual itu lebih banyak atau di markup jumlahnya. Nah, ini tips kita untuk hal yang tersebut, kita selalu ngecek barang yang sebelum dia naruh, kemudian waktu dia ambil berapa jumlahnya, jadi kita tahu jumlah barang yang sudah terjual. Selanjutnya untuk modus yang ke-9, ini biasanya bagi supplier yang agak nakal, ini
pernah juga kami alami, ini mengirim barang yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Contohnya kemarin kami pesan beras ini sekitar 500 kilo, itu yang 2 karung atau 50 kg memang benar sesuai yang contoh sampel yang ditawarkan, tetapi isinya beda, cuma kemasannya kemarin yang seperti ini ada yang harga 9.300, tapi isinya yang harga 8.700. Tip untuk menghindari supplier yang tanda kutip nakal ini, kita harus cek barang yang dikirim. Selanjutnya untuk yang 10 ini mungkin sudah banyak sekali, dan teman-teman yang menggeluti usaha dagang ini sudah cerita, dan ini sudah sangat umum, dan ini yang paling sering dan paling fatal ini. Ini banyak pembeli yang ngaku-ngaku sudah sebagai pelanggan setia, bayarnya pakai bon atau utang, tapi lama-lamaan tidak susah ditagih atau tidak bayar, atau bahkan tidak kembali lagi untuk belanja di tempat toko kita. Karena toko sembako semacam ini kita mengambil keuntungan itu sekitar 5-7%. Misalkan dia belanja 100.000, terus dia utang 50.000 dan tidak balik lagi, berarti kita sudah kehilangan uang sekitar 43.000, dan itu kalau dikalikan berapa banyak orang sudah bisa mematikan perputaran modal kita. Itulah 10 macam modus penipuan atau kejahatan yang sering kita hadapi dalam usaha membuka toko sembako atau toko yang sejenisnya. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa yang akan atau sedang merintis usaha di bidang pembukaan toko sembako sejenisnya. Dari kami sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.